Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raos Channel dimanapun kalian berada, selamat malam. Jumpa lagi dengan gua Dens atau Hitachi di Raos Channel bersama kameramen gua yang nggak pernah kelewat. Itu ada Jen, dan di sini ada teman-teman juga, tapi lagi live di beberapa channel. Yang satu di Bigo Live pakai akun gue pribadi, yang satu di Facebook pakai akunnya pribadi. Facebooknya apa? Lalan. Nah, ada lagi di IG-nya apa sekalian promoting? Sama. Lalan ya, cari aja Lalan itu ya. Oke, kali ini kita akan bongkar mitos tentang yang namanya bakar terasi, guys. Dimana kata orang kalau kita bakar terasi itu akan mengundang jin-jin yang ada di tempat ini. Ya, kita di sini akan membuktikan apakah ada jin di sini yang keundang dengan bakar terasi apa tidak. Oleh karena itu, guys, di sini gue udah juga menyediakan rokok. Biasanya kan suka harus dibakarin rokok biar mengundang juga. Ada sajanya itu kopi hitam. Nah, gue pengen tahu apakah bisa datang nggak tuh si jin-jin koplak gitu yang nggak karuan, yang harusnya kalau kata Ujang Bustami itu kepret, tapi gue nggak mau ngepret. Dimana gue tuh mengundang dia, pengen tahu eksistensinya sampai mana, reaksinya sampai mana. Gue mau buktiin buat kalian semua, guys. Ini Raos Channel, guys. Raos itu bukan sembarang Raos, guys. Jadi kita buktikan langsung aja, guys. Pertama kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Anggap aja ini pesugihan atau apa, bodo amat, karena gua nggak pernah niat buat pesugihan. Karena gua di sini niatnya cuma mau bakar lilin doang. Tapi kalau di sini untuk mengundang, kita buktikan dengan mengundang. Apakah lilin itu bisa mengundang atau tidak? Oh iya, lidinya nggak kebawa, masya Allah. Ntar kita akalin aja pakai rumput-rumput di sini, ilalang. Kedua, kita mau siapkan terasi yang mau kita bakar, guys. Ini terasi ya, guys. Terasi kemasan dari ABC ya. Kalau mau endorse silahkan ya ABC ya. Ini ABC ya. Sekali lagi ini ABC. Kalau mau endorse silahkan. Ini dari ABC. Kita buka bungkusnya. Nah, gigi aja dah. Biar agak bau dikit. Terasi udang yang baunya luar biasa. Kemudian kita bakar, tusuk sama lidi yang ada. Kemudian kita bakar kering. Kita buktikan ya, guys, apakah ada atau tidak. Sama untuk Bigo, tolong Bigo ke belakangin dulu. Oke. Ya udah, sini lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kita bakar lagi terasinya, guys. Tadi saya sengaja bakar rokoknya di belakang Bigo Live ya, karena di sana itu kurang efisien lah. Untuk ini suka kena banet permanen ya. Kita bakar terlebih dahulu, guys. Apakah jin-jin di sini akan tertarik dengan bau terasi apa tidak? Itu pembuktian kita, guys. Anginnya lumayan kencang. Waduh, mati lagi. Anginnya lumayan kencang. Ini ngomong-ngomong, di belakang kita itu ada Kali Sanggerahan ya, guys. Nah, jadi kalian kalau tahu tentang Kali Sanggerahan, ya mitosnya atau segala macamnya yang ada di Kali Sanggerahan sini, kalian pasti tahu apa sih yang ada di Kali Sanggerahan. Pasti tahulah sejarahnya. Jakarta Barat, Kali Sanggerahan. Kali Sanggerahan itu dari Bogor punya. Itu kalinya sampai ke sini ya. Sampai ke Jakarta Barat, wilayah saya ini gitu. Kalau untuk ke belakang sana itu sebelahnya itu ada apartemen juga, guys. Jadi kita buktikan lah, mitosnya itu terlalu kental gitu. Jadi kita di sini mau buktikan.
sampai pegel guys. Kita bakar semua guys sampai wangi, bener-bener wangi guys. Apakah ada yang nongol atau enggak, kita buktikan saja guys. Kalau udah wangi nanti saya diemin dulu, terus saya akan sedikit, saya di sini akan sedikit coba dengan kebiasaan saya pribadi, dan yang mungkin hanya saya pribadi yang bisa. Saya pengen tahu, saya pengen ngerasain ada apa sih di sini gitu. Oh, masya Allah, ngeblur tiba-tiba. Ya, itu salah satu tanda, karena saya juga tadi udah merasakan merinding sih. Tapi nggak ada yang nongol, ya itulah kita kan di sini cari pembuktian. Kalau ada yang nongol di belakang kita ataupun di mana-mana, untuk dari Bigo Lab sendiri udah ngeblur guys. Kalau dari Bigo Lab sendiri udah ngeblur, tapi kita pengen buktinya yang di langsung gitu. Awalnya nggak ngeblur kan? Enggak. Nah, untuk di Bigo Lab udah ngeblur guys. Udah ada tanda-tandanya. Kita pengen tahu apakah ada yang keundang. Aduh, wangi, jadi lapar. Rasanya udah ini. Stop. Ada. Ininya nggak berdiri. Suara cicak juga udah ada ya guys. Dimana kalau cicak itu sahabatnya para jin guys. Karena ada di salah satu Al-Quran itu yang mengatakan cicak itu mata-matanya para iblis. Jadi kita pengen tahu untuk pembuktiannya seperti apa. Suara cicak. Udah nongol. Saya sengaja nahan panas guys demi kalian. Jadi subscribe dulu ya channel kami, Wirawas Channel. Ini wanginya udah harum wangi. Anginnya kebetulan ke belakang guys. Jadi seperti ada yang ngisep aja gitu ke belakang. Padahal angin biasanya dari arah belakang ke depan sana. Cuman kok sekarang malah berbalik ke belakang gitu. Kayak ada yang ngisep. Seperti ada yang ngisap gitu. Cuman ya kita takutnya saya halu atau gimana kan, makanya saya nggak percayalah sama itu semua. Yang saya percaya hanyalah penampakan-penampakannya kan. Saya percaya adanya jin karena di Al-Quran sendiri udah menyebutkan, di surat Anas itu udah jelas banget bahwa jin itu ada. Allah menciptakan jin dan manusia, minal jinnati wan nas ya guys. Ya, saya di situ aja di surat Anas. Kalau di agama Islam sendiri udah diterangin bahwa jin itu ada. Tapi yang saya pengen tahu itu apakah dengan terasi ada yang nongol. Itu yang saya pengen tahu sampai sekarang. Sorry ya guys, meditasi sedikit. Wujud. Nah, ini guys. Mungkin di kalian semua ada yang punya yang namanya mata batin atau apa sebutannya itu, IndiHome atau IndiG atau udah apalah, itulah bodoh kalau saya ya. Yang penting silakan kalian cek di belakang apakah ada atau tidaknya, silakan kalian sendiri yang menilai ada atau tidak adanya. Namun yang gua rasain di sini sih ya di mana-mana yang namanya jin ada gitu. Itu hal yang pertama. Jadi untuk ini gua bisa bilang ini mitos ya, untuk mengundang ini mitos. Tetap aja pakai mediasi ya. Mediasi di sini untuk kita sendiri tuh ada trik-trik khususnya yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, dan orang lain juga bilang mungkin ini halu atau apalah, itulah yang disebutnya atau apa. Tapi di sini yang benar-benar real
yang benar-benar real, hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa ngerasain. Di belakang saya itu ada sosoknya perempuan, adanya itu di sebelah kiri saya, agak belakang sedikit. Nah itu di situ ada sosok guys, kalau kalian bisa telah di sana. Nah yang ada daun pohon kering di atasnya itu, di bawahnya itu ada sosoknya guys. Sosoknya itu ada sosok perempuan. Ya pohon kering, sip, pohon kering, top. Nah di daerah situ ada sosok perempuan, bajunya putih. Sosok itu emang dia sering berkeliaran di sini. Putih ini bukan sosok cewek ya guys ya, ini sosok laki-laki, bisa dibilang kategori pocong kalau kata saya ya. Tapi mungkin kalau pendapat orang yang lain mungkin berbeda, tapi kalau saya sendiri melihat seperti itu, kayak buntalan gitu lah. Nah itu, cuman ada lagi yang masih jauh ya, yang saya rasain ada lagi yang masih jauh. Satu di belakang saya itu ada satu yang masih agak jauh, makanya ini saya bakar lagi terasinya, apakah benar gara-gara terasi atau apa saya undang gitu ya. Itu yang saya pengen buktiin semuanya guys. Jadi kita coba tunggu lagi guys. Suara cicak juga kebetulan ada di pohon yang kering ini guys. Suara cicaknya ada di pohon yang kering. Itu salah satu tanda mata-mata dari namanya iblis guys. Nah biasanya kan kita dimanapun kita berada, tainya cicak itu kan dibilang najis kalau di agama Islam sendiri. Yang namanya najis itu harus kita membersihkan diri kembali. Nah ini udah najis, ada cicak udah berbicara mulu, udah ngoceng-ngoceng mulu. Saya pengen tahu seberapa sih beratnya di sini. Bentol-bentol guys, kayak ada ulet guys. Kebetulan gua di sini guys udah izin sama Pak Security-nya sendiri. Saya udah izin, saya minta tolong kalau saya pengen membuktikan mitos-mitos yang udah terjadi di Indonesia itu dengan bakar terasi, katanya mengundang makhluk-makhluk astral. Makanya di sini saya bakar terasi terus guys, sampai tangan saya juga bau terasi. Gimana Bigo? Untuk Bigo, Gong, masuk aja nggak apa-apa. Live ulang lagi, langsung berhenti ya live-nya. Benar. Biasa kalau Bigo kayak gitu. Chat gue live. Oh dia nggak bisa, udah jam 12 lewat, sorry, kuotanya nggak ada. Udah biarin aja nggak apa-apa, udah di close aja. Khusus untuk para YouTuber sama yang ada di Facebooknya ya, sama Facebook Alalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya umat padam ya Allah ya jasa. Lampu tetap tarik aja dari atas. Malah mati lagi. Tetap gak ada yang reaksi, masih seperti biasa. Baru ngeliatin doang. Baru cuman ngeliatin dari jauh, gak ada yang berani nyamperin atau masuk ke temen itu siapa yang ada di sini, gak ada yang berani. Ada suara-suara guys, ada suara-suara. Pengen tahu mitos bakar terasi itu bener apa enggak, itu aja. Kebetulan ini udah jam 12:04 guys. Sengaja kita jamnya itu tengah malam, kita sengajain karena pengen tahu yang eksistensinya. Kalau kalian bisa nilai nih ya, maaf, mau bilang saya halu atau apa silahkan. Yang gua lihat dari rumput-rumput di sini, terus terang dari tadi gua perhatiin rumput-rumput yang bergoyang itu wilayah sini. Ke belakang gua enggak, tapi wilayah sini guys. Ini rumput dari tadi bergoyang, sekarang diem. Di tangan saya diem. Nah, goyang kencang. Nah, rumput yang lain gak ada goyang, di sini goyang. La haula ya guys, Allah wajal lah yang tahu ya guys. Ini mungkin apakah rumput ini menyambut saya atau bagaimana, saya nggak tahu. Intinya di sini saya lihat rumput sebelah sini goyang. Ini salah satu wujud. Sedangkan yang lain gak ada yang goyang. Bisa shoot ke sebelah sana, gak ada yang goyang.
yang tinggi-tinggi pun gak ada yang goyang. Sini dong goyang. Jadi di sini kayak ada angin, puterin ini ada angin yang mengingkarin sini, yang muter-muter sini, seperti ada angin yang sengaja mau mademin ini terasi. Apakah terganggu atau apa saya nggak tahu. Nah ini mulai ini angin kencang nih. Ini angin kencang. Cuman anehnya pohon-pohon gede gak ada yang goyang. Pohon-pohon gede gak ada yang goyang. Tapi di lapangan sini doang. Nah, sampai ada suara kresek-kresek di sini nih. Seperti ular yang lagi merangkak. Nih. Yang saya khawatir itu ular. Kalau ular bener, saya khawatir. Kalau ular jadi-jadian, saya nggak khawatir masalahnya. Nih. Seperti ada desisan ular. Seolah-olah mengusir. Ulah sini guys. Nah, ketika kamera fokus di sini berhenti. Kamera fokus sini berhenti langsung. Ini asli suara, ini asli. Ular. Nih. Suara ular jalan di rumput sambil ngeluarin desisnya. Nah, miripnya kayak gitu tadi di sini. Nah, nih mulai lagi nih. Berhenti lagi. Berhenti lagi. Jalan. Ketika di-shoot sama kamera dia berhenti. Dia tuh ada di sini nih. Mungkin kalau orang indigo atau apa bilang ya itu terserah lah. Ini di sini saya bukan cerita tip ya. Nah, suara lagi dia. Tapi agak ngejauh sekarang. Mundur. Nah, mundur. Ini ada 2 titik sebenarnya. Ada di sebelah sini sama sebelah sana. Cuman dia itu seperti mau ketemu gitu di balik tengah situ. Suaranya itu semakin ke sana. Seperti yang mundur. Dia nggak berani ngedeket. Dia mundur, ketemu sama temennya di sana. Saya lihat ada lagi satu lagi di sana. Ular juga. Astagfirullahaladzim. Ular juga. Dia itu ketemu di sana gitu. Seperti yang satu mau ngedeketin, yang satu malah ngejauh gitu. Suruh manggil, kayak manggil. Sini, jangan ke sana. Bahaya, katanya gitu. Padahal kita kan di sini cuma bakal terasi doang gitu. Itu yang jadi mitos ya guys. Ternyata kalau setelah gua di lapangan sini, yang gua rasain bakar terasi itu mitos guys. Yang gua rasain di sini yang namanya bakar terasi di malam hari itu mengundang katanya kan. Itu mitos. Bukan fakta. Sebenarnya yang pada ngumpul di sini, saya ada sesuatu hal yang pernah saya tekunin, ilmu atau apa sebutannya itu terserah kalian yang menentukan. Cuman yang saya pengen itu saya ngelihat memang di sini. Nah ini kebetulan ya sajanya malah dimakan sama temen karena nggak peduli gitu, karena nggak ada gunanya gitu. Percuma kalian mau bakar, ada apel, ada kopi, ada bakar ayam, ada apa, itu nggak ngaruh guys. Yang ngaruh itu apa? Hatinya, wal batinnya. Ketika kita mengundang, mereka datang gitu. Kopinya boleh diminum. Bukan seperti ini, kopi boleh diminum, boleh tuh, saya minum. Enak. Gue terasi tangannya. Nggak ada rasanya, sama semua nggak ada rasanya. Jadi di sini guys, ini hanyalah sebuah mitos guys. Yang gua lihat ini hanya sebuah mitos. Mitos itu memang beredar dari masyarakat zaman dulu sampai ke zaman masa sekarang. Kopi di sini ada kopi, ada ini, ada itu hanyalah sebuah mitos guys. Hanyalah kita itu menjerumuskan tentang kemusyrikan. Yang mana kemusyrikan itu dilarang sama agama. Makanya
Saya udah menyediakan segala macam di sini, makan saya rokoknya juga saya isep nih. Gak ngaruh, malah mati rokok juga tadi digeletakin, gak ada ngaruhnya. Nah ini salah satunya guys. Jadi nah ini kebetulan saya disaksin juga sama kawan saya Halalan yang live dari Facebooknya sendiri. Itu nggak ada ngaruhnya guys, nggak ada. Bakar terasi ngaruh buat ngundang-undang jin segala macam. Jin itu datang karena apa? Karena sifat bal batiniah kita guys. Intinya di situ. Itu hanya sebuah mitos. Kalau ada bilang orang pakai sajian segala macam, mitos itu guys. Jin nggak makan. Mana kopi nggak berkurang mas saya nih. Rokok dibakarin nggak diisep sama saya. Jadi disitulah guys, kita di sini pembuktian bahwa jin itu sebenarnya nggak ada yang namanya jin itu ngisep rokok, bakar terasi, nggak ada. Jadi tapi dari hati, batin. Makanya berhati-hatilah kalian untuk bisa berkomunikasi dengan jin. Takutnya kalian menyalahgunakan tentang itu dan akhirnya kalian mempercayai bahwa jin itu lebih kuat daripada yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kuat, yang lebih dohir, yang lebih batinnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita derajatnya lebih tinggi daripada jin. Percayalah sama diri sendiri, karena diri sendirilah yang bisa menentukan untuk kedepannya. Jangan sampai kita percaya sama jin. Jin itu hanyalah sebuah godaan, karena jin diciptakan untuk mengganggu manusia. Karena jin itu iri terhadap manusia karena kesempurnaan manusia yang diciptakan dari tanah. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena dari tadi nggak ada reaksi yang lebih fatal karena saya yang mengundang sendiri, karena saya yang memanggil mereka sendiri, bukan karena terasinya. Jadi itu hanya sebuah mitos. Mitos itu diciptakan orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti zaman sekarang agar tidak bersekutu. Intinya di situ. Makanya kalian hormatilah mitos biar kalian itu ke jalan yang lurus. Sekian dulu dari saya, Raus Channel. Kembali lagi di next untuk injuring, untuk pembuktian kembali mitos yang ada di Indonesia. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.